Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Rasida. Selamat siang Pak. Siang, alhamdulillah. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Lagi pula dengan Ibu Rasida gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gimana nih Ibu Rasida, ada kabar apa ya? Mau jadi ketemu dengan saya? Begini Pak, saya ingin mohon izin nih Ya. mau mewawancarai Bapak Ya. terkait tugas kami dalam calon guru penggerak, Ya. dalam pendidikan Ya. calon guru penggerak terkait tugas demonstrasi kontekstual Ya, betul. modul 3.1 Ya. tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya, betul. Kan Bapak selama ini sebagai kepala sekolah pastinya mengalami kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Betul. Jadi mohon izin Pak untuk mewawancarainya. Terima kasih, saya sangat bersedia untuk diwawancarai. Silakan Ibu Rasida, mau dimulai. Oke Bapak, begini Pak, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang Bapak alami yang merupakan dilema etika ataupun itu rujukan moral? Baik, selama ini memang kadang terjadi beberapa permasalahan yang ada di sekolahan khususnya. Dalam permasalahan itu tentu ada keputusan yang harus kita ambil. Ya, kadang-kadang ada yang bersifat dilema etika, ada yang bersifat rujukan moral. Untuk yang dilema etika, saya sering mengambil sebuah keputusan itu pertama melalui diskusi dulu dengan guru-guru atau rekan-rekan yang lain. Jika memang itu pantas untuk dilakukan meski harus bertentangan, maka berdasarkan kesepakatan dari guru-guru yang lain, maka kita akan lakukan. Kemudian jika dilema etika tadi harus memang menyangkut keputusan secara pribadi, maka hal itu tentu kita diskusikan dulu dengan orang yang bersangkutan yang ketika dia meminta. Kalau memang ada kesepakatan, maka kita lakukanlah. Nah, untuk rujukan moral itu terkadang memang juga sangat menyangkut kepribadian kita gitu kan. Jika kita lakukan, kita akan berposisi pada posisi yang serba salah. Namun dengan kelembutan hati, dengan perasaan yang halus, setiap sesuatu yang bersifat rujukan moral, berusaha kita untuk meminimalisir penolakan secara halus kepada orang-orang yang memang meminta kita mengambil sebuah keputusan dari rujukan moral itu. Kemudian yang berikutnya, saya sangat meminta rekan yang lain juga memberikan masukan kepada kita sebelum mengambil keputusan pada prinsip kegiatan rujukan moral. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak. Lalu Bapak selama ini nih bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak terkait dari kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan nih Pak, Ya, dua betul. kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau bisa disebut dengan dilema etika. Bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Oke, dalam menjalankan keputusan yang bersifat dilema etika, yang pertama, saya biasanya berusaha untuk mencari solusi sendiri, atau kadang bisa menghubungi orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut. Dalam pengambilan keputusan dilema etika memang ada dua waktu, yang ada bersifat mendesak dan ada yang bersifat tidak mendesak. Yang mendesak, saya harus mengambil keputusan sesegera mungkin dan memang harus dipilih salah satunya meski bertentangan. Dari kedua masalah yang ditemui itu, yang saya ambil adalah tingkat urgenitasnya. Jadi yang mana yang paling urgent, yang paling mendesak, itu yang diambil pada saat itu. Jadi kedua pilihan yang memang sangat mendesak dan saling bertentangan. Kemudian jika yang pilihannya tidak mendesak, itu mungkin butuh waktu untuk berpikir dahulu sebelum dilakukan tindakan. Biasanya selalu diadakan diskusi dengan beberapa orang yang kita anggap bisalah memberikan masukan kepada kita. Jadi keputusan ini lalu kita ambil berdasarkan masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain. Bapak. Nah terus Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya di sekolah, yang pertama itu tentu dari ide kita.
ide yang kita temukan itu kita sampaikan dalam sebuah forum. Dalam sebuah forum tentu kita adakan rapat. Hal-hal yang perlu kita sampaikan sebelum kita ambil keputusan secara pribadi ataupun bersama, setelah dimusyawarahkan, dijabarkan, didiskusikan juga ya. Lalu ada kesepakatan lah di antara guru-guru atau rekan-rekan sejawat setelah mempertimbangkan masukan-masukan tadi. Jika memang itu keputusannya harus segera dilaksanakan sekarang, maka kita sepakati bersama-sama. Jika keputusannya bisa nanti, ya nanti aja gitu kan. Tapi selama ini kita selalu mendiskusikannya lebih dahulu sebelum keputusan itu kita ambil. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia kita? Yang jelas pertama, pertimbangan kita secara pribadi, pertama itu tingkat urgenitas. Jadi pertimbangannya ini yang paling urgent yang mana gitu kan. Kalau memang ini yang paling urgent, maka segera diambil keputusan itu dalam dunia etika. Kalau memang tidak terlalu urgent, yaitu tadi kita bisa menghubungi rekan-rekan yang lain. Misal ya orang yang paling atas kita ke pengawas, kita minta pertimbangan dulu kepada pengawas, atau juga kita minta pertimbangan kepada orang-orang yang senior dari kita. Mungkin ada masukan dari mereka. Setelah kita mendapatkan masukan-masukan dari mereka, baru kita diskusikan dengan rekan sejawat. Kemudian sudah ada itu, baru kita sampaikan maksud dan tujuan dari keputusan kita ini nanti, bagaimana konsekuensi pelaksanaannya. Dan yang penting adalah sebuah tanggung jawab itu. Kemudian Pak nih, hal-hal apa sih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada memang di dalam sebuah kelompok, khususnya guru-guru yang ada di sini, yang namanya rekan sejawat itu tidak semuanya yang setuju dalam sebuah keputusan. Kadang ada juga yang tidak setuju, bahkan ada yang menentang. Nah, yang kita lakukan adalah mencoba mengkomunikasikan secara empat mata kepada orang yang bersangkutan, mendiskusikan, kemudian kita memberikan masukan-masukan juga kepada orang tersebut, bahwa maksud dan tujuan dari sebuah keputusan tadi adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu salah satu diskusi dulu dengan orang yang bersangkutan, yang biasanya itu jadi tantangan tersendiri bagi kita, jadi halangan tersendiri bagi kita. Kemudian kita juga selain mengajak berkomunikasi berdua, kita jelas meminta saran kepada orang tersebut. Mungkin ada masukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi beliau mungkin ada masukan-masukan tertentu yang mungkin bisa kita anulir lah, dan ini bisa menjadikan sebuah kesepakatan antara beliau-beliau yang kurang pro dengan kita, akhirnya bisa menjadi sebuah kesepakatan dengan yang lain. Gitu ya Pak Ya. Apakah Bapak ini memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus di dunia etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki jadwal tertentu nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Oke. Tadi tingkat pengambilan keputusan dari yang tidak mendesak, ada yang tidak mendesak. Kalau yang mendesak mau tidak mau kita harus mengambil langsung pada saat itu dan tidak mungkin menunda-nunda waktu, gitu kan? Jadi actionnya adalah pada saat itu juga harus diambil keputusan. Nah, kalau keputusannya yang bisa dinantikan, gitu kan, maka kita biasanya harus melakukan sebuah pemikiran tentang pengambilan resiko. Apa resiko dari keputusan itu? Pertama, kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Pertimbangannya adalah apakah ini menguntungkan bagi orang banyak atau merugikan bagi orang banyak. Jika keputusan yang saya ambil adalah untuk kepentingannya, gitu kan, untuk orang banyak, maka segeralah diambil. Tapi kalau itu hanya untuk kepentingan secara pribadi, keputusan itu tidak bisa kita ambil. Nah, kemudian segala keputusan tadi itu, yang pertama adalah sebuah konsekuensi dan tanggung jawab ke semua orang, gitu kan. Dan kita berharap dari bujukan-bujukan moral ataupun dilema etika yang terjadi itu hendaknya
saya secara pribadi tentu mau menanggung sebuah risiko gitu kan. Tapi pertimbangannya adalah risiko ini apakah bersangkut dengan karir atau tersangkut baut dengan kepribadian saja. Jika itu bersangkut dengan karir, maka keputusan tadi bisa kita tunda. Tapi jika keputusan itu hanya tersangkut kepada kepribadian, mungkin bisa langsung kita ambil keputusan itu. Oke, baik Bapak. Begini Pak, ada tidak Pak seseorang atau faktor apa saja nih Pak selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus Bimaetika ini Pak? Kadang-kadang memang ada seseorang yang bisa memberikan solusi kepada kita. Khususnya di sekolah ini, pertama kita konsultasi dengan guru senior yang mungkin dia lebih paham dan mengerti betul dengan kondisi sekolah, dan tentunya beliau juga punya banyak pengalaman kan di sekolah ini. Dari cerita-cerita beliau masa lalu kita bisa mengambil sebuah pembelajaran. Selain dari guru senior, seseorang yang tadi yang bisa membuat kita nyaman dalam mengambil keputusan, kita juga berkonsultasi dengan komite sekolah. Dan komite sekolah kan tentu juga lebih mengerti tentang kondisi masyarakat sekitar, dan dia tentu punya pengalaman juga tentang mengatasi kondisi masyarakat yang bagaimana yang bisa kita ambil mengambil sebuah keputusan, ini bagus Pak, ini tidak. Nah, selain itu, jika kita meminta seseorang atau orang lain, melibatkan orang lain yang berada tidak jauh dari sekolah itu, tentu mungkin beliau pernah mendengar cerita-cerita yang terjadi di sekolahan. Jadi kita bisa meminta pengalaman beliau yang mungkin tidak ada juga masukannya gitu kan. Jadi pasti saya melibatkan orang lain, pasti melibatkan seseorang, dan itu tentu tidak satu orang. Itu aja. Terima kasih. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi nih Ya. Pak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak terkait Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus Bimaetika? Oke. Pengambilan keputusan ada pembelajarannya memang selama ini gitu kan. Selama ini dari pengalaman-pengalaman yang ada itu, yang pertama adalah memikirkan dengan baik tentang risikonya. Kemudian siapa saja yang bisa kita libatkan dalam pengambilan keputusan itu, dan kita tidak bisa mengambil keputusan itu seorang diri. Selain itu, mempertanggungjawabkan penuh dari keputusan yang kita ambil, karena kita harus menemui beberapa risiko-risiko tertentu. Dan berikutnya adalah jika itu kita ambil pelajaran, jadi pembelajaran apa yang bisa kita ambil, itu nanti yang kita bisa jadikan pijakan untuk pengambilan keputusan yang lain. Selain itu juga tidak lupa untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang yang kita anggap bisa menangani hal itu atau yang berpengalaman. Yang berikutnya, melibatkan orang-orang yang ada di sekolahan lebih dahulu. Yang lanjutnya adalah melibatkan komite sekolah dan juga masyarakat sekitar yang ada di sekolah ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Sesi wawancara kita sudah berakhir. Jawaban-jawaban Bapak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan banyak menginspirasi Pak terkait tentang pengambilan keputusan. Ternyata ada keputusan yang harus diambil secepat mungkin ya Pak ya. Ada juga yang perlu pertimbangan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak sudah menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak untuk melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan apa yang kita wawancarakan hari ini, apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat Pak untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga atas kesediaan Ibu Rasida datang mewawancara ke sini. Saya mohon maaf jika ada jawaban saya yang mungkin kurang berkenan kepada Ibu Rasida, tapi ambillah semua pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Sama-sama Bapak. Sama Bapak, mohon maaf juga kalau saya dalam melakukan wawancara ini ada hal yang kurang berkenan dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Begini Pak, mohon izin nih hari ini saya datang ke sekolah Bapak, ingin mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Mungkin Bapak memiliki pengalaman-pengalaman atau permasalahan, kasus-kasus terkait dengan dilema etika. Wawancara ini saya lakukan dalam tugas program pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Bapak berkenan nih. Bisa. Iya. Terima kasih ya Pak sudah Iya, meluangkan iya. waktu Bapak hari ini untuk melakukan wawancara dengan saya. Begini Pak, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Masalah biasanya kan banyak, di setiap sekolah pasti ada masalah. Cuman kita melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus itu melanggar hukum, maka sudah tentu itu berarti ada yang benar, ada yang salah. Nah, yaitu bujukan moral namanya. Namun jika itu dikatakan seandainya ada masalah itu ada yang benar sama apa benar dengan yang benar, nah maka itu disebut dengan dilema etika. Oke, ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terkait dengan kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan Bapak, kepentingan yang sama-sama benar atau bisa disebut dengan dilema etika? Ya, untuk kalau kita menemukan kasus yang mungkin dikatakan tadi dilema etika, nah, dilema etika, nah maka kita harus mengidentifikasi dulu kasus itu dari berbagai sudut pandang, baik itu secara moral maupun hal-hal lain. Nah, kemudian kita juga harus menimbang dan memilih mana yang dianggap paling benar dan paling menguntungkan untuk semua orang. Oh, ya. Mungkin seperti itu. Berarti yang paling bermanfaat Iya, Pak, untuk semua banyak orang. Walaupun ada sedikit yang merasa kurang puas, tapi bisa diakomodir itu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan itu Pak? Untuk mengambil keputusan itu tidak mudah karena kita harus mengidentifikasi masalah dulu, kemudian kita sambil mengumpulkan informasi dengan pihak-pihak yang mungkin ada kaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian juga kita harus berdiskusi dengan teman-teman atau dewan guru. Kemudian mungkin pihak-pihak lain juga yang misalnya di lingkungan sekitar juga. Nah, kemudian kita juga mengambil membuat beberapa kemungkinan keputusan. Artinya ada pilihan-pilihan. Nah, setelah itu kita timbang lagi mana dari antara pilihan-pilihan itu yang terbaik. Jadi kita mungkin bisa memilih menentukan dulu 2 atau 3 pilihan. Nah, kemudian setelah itu kita timbang-timbang dulu mana yang lebih baik lagi. Oke, ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kita harus analisis kasusnya dulu, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi kepentingan pribadi istilahnya agak ditepikan sedikit. Nah, jadi mana yang lebih banyak itu berguna untuk kepentingan orang banyak. Oke, kepentingan orang banyak ya Pak Iya, ya. iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja nih Pak
yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan Bapak? Nah, biasanya yang jadi masalah itu sedikit ya. Kita sudah membuat pilihan-pilihan keputusan, cuman antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain mungkin ada eh, pertimbangan-pertimbangan yang mungkin apa, ada sedikit pihaknya yang merasa kurang puas, tapi kita usahakan supaya permasalahan itu kedua belah pihak itu merasa diakomodir untuk pengambilan keputusan itu. Oke, ya. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikannya langsung di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Biasanya untuk mengatasi masalah itu, kalau masalahnya agak kecil atau sederhana, bisa diputuskan secepatnya, itu bisa langsung diputuskan kalau merupakan hal-hal yang kecil. Tapi kalau masalahnya agak berat, maka kita tadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah konsultasi atau berdiskusi dengan dewan guru atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ya, berarti tergantung urgensinya Iya, ya Pak iya. ya. Kemudian Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus dilema etika? Biasanya kita kalau seperti yang tadi, kalau dilemanya agak berat, masalahnya agak berat, maka kita harus mengajak eh, semua pemangku kepentingan di sekolah. Misalnya kalau di sekolah kita ada dewan guru, kemudian ada organisasi yang membantu proses pendidikan kan, eh, apa komite sekolah, kemudian dari orang tua murid, kemudian juga lingkungan sekitar itu juga membantu untuk mencari penyelesaian permasalahan, nah untuk mencari mana solusi yang terbaik. Oke, berarti banyak yang membantu Iya, ya Pak iya, ya. iya. Oke. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Kita setiap pemimpin itu pasti punya masalah, bahkan anak buah pun dewan guru juga punya masalah, cuman tingkat permasalahannya yang berbeda. Nah, makin banyak masalah maka semakin kita dituntut untuk lebih bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi masalah itu kan kalau di pemimpin sekolah, kepala sekolah itu biasanya melibatkan lingkungan sekitar. Jadi kita mungkin di hasilnya adalah mungkin kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, berarti ya Pak ya, dalam penyelesaian suatu masalah, apalagi kasus dilema etika ini, Bapak yang dipikirkan Bapak adalah kepentingan, kebermanfaatannya Iya, pada iya. orang banyak ya Pak Iya. ya. Kemudian faktor-faktor pendukung rekan-rekan sejawat, guru, komite itu sangat penting juga Iya, ya iya. Pak ya. Itu perlu, untuk kerjasama itu perlu sekali dilakukan supaya proses belajar mengajar, kemudian kegiatan-kegiatan lain di sekolah itu berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih banyak nih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sangat menginspirasi Pak apa yang sudah Bapak alami selama ini, pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan bisa membantu saya juga nanti ketika dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Pak, Iya, sama-sama. inspirasinya juga. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya terutama ya Iya. Pak ya, kemudian bagi kita semua. Terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktu yang sibuk ini untuk melakukan wawancara nih dengan saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat nih Ya, Pak. mungkin ada tambahan lagi, Iya Pak. seandainya diperlukan masalah diskusi, kita siap memberikan bantuan pemikiran atau
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ibu. Siap, Kita terima siap kasih membantu, Pak. siap Ya, membantu. Alhamdulillah kalau Pak, terima kasih banyak. Kemudian ini Pak, di akhir sesi ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi nih, Bapak sudah meluangkan waktunya terhadap wawancara hari ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.